Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan desain YRD ini ke dalam Microsoft Access ya. Jadi di sini kita akan menggunakan software Microsoft Access ya dengan desain YRD yang sudah dibikin menggunakan IODraw ini ya. Oke, jadi langsung saja ya, buka software Microsoft Access-nya. Nah, Access saya dibuka. Nah, setelah terbuka kita buat database baru ya. Di sini blank database. Silakan di sini convert YRD to Access. Nah, di sini kita bikin dulu tabelnya ya. Di sini ada 4 tabel ya. Ada tabel supplier, tabel jenis barang, tabel barang dan tabel customer. Nah, kita bikin dulu 4 tabel ke tab create. Di tab create habis itu pilih table pilih table, bikin lagi sampai 4 ya, sampai 4. Nah, setelah itu kita akan membuat atributnya ya. Misalkan di sini tabel supplier ada 2 atribut yaitu nama supplier dan ID supplier. Nah, pilih tabel 1 di view, design view. Misalkan di sini tabel supplier. Oke. Nah, di sini misalkan ID supplier. ID supplier, tipe datanya pakai short text ya. Pakai short text karena nanti untuk ID-nya nanti mau saya gunakan yang ya, misalkan ID supplier nanti jadi IS-001 begitu ya. Kalau auto number nanti langsung otomatis ya, 1 2 3 4 ID supplier. Terus di sini ada nama supplier ya, ID supplier, nama supplier. Nah, tipe datanya short text, simpan, tutup. Oke, kita buat lagi tabel kedua, klik kanan, design view. Tabel kedua ini ada tabel jenis barang ya, tabel jenis barang. Nah, oke. Untuk atributnya di sini ada ID jenis barang, nama jenis barang, ID supplier. ID jenis barang, ID jenis barang habis tadi ada nama jenis barang dan ID supplier ya. Nama jenis barang dan ID supplier. Nah, tipe datanya short text semua. Oke. Setelah itu simpan tutup ya. Simpan tutup jenis barangnya. Simpan tutup. Nah, di tabel ketiga ini ada tabel barang ya. Tabel barang, klik kanan di tabel. Pilih design view. Di sini kita tulis namanya misalkan tabel barang. Tabel barang di sini ada ID jenis barang. ID barang dulu ya. Yang pertama ID barang untuk primary key-nya. ID barang short text. Setelah itu ID jenis barang. ID jenis barang. Setelah itu ada nama barang dan harga barang ya. Nama barang dan harga barang. Untuk tipe datanya short text semua kecuali harga barang ya. Harga barang ini kita ubah ke currency. Nah, di sini sudah otomatis menggunakan rupiah ya. Setelah itu ada tabel customer ya, tabel customer. Oke, di sini sudah kita ubah ya harga barangnya ke currency. Setelah itu kita simpan, tutup ya, save, close. Nah, yang terakhir di sini klik kanan tabelnya ada tabel pembeli ya. Pembeli. Nah, di sini dengan atributnya yaitu ya, atributnya ID pembeli, ID jenis barang, nama, ID pembeli, ID jenis barang, jenis barang. Di sini nama pembeli ya, nama pembeli, alamat, nomor HP.
nomor HP. Nah, short text. Oke. Nah, setelah itu kita simpan tutup ya, save, close. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel yang sudah kita bikin tadi ya, dengan atribut-atributnya masing-masing. Nah, kita pergi ke tab database tool. Di sini pilih di relationship. Nah, relationship, masukkan semua data tadi ya, semua tabel yang sudah kita bikin tadi. Tekan shift, terus pilih di supplier ya. Kita blok dari atas, dari barang ke supplier, tekan shift, klik di supplier. Nah, otomatis semuanya terblok. Setelah itu klik add. Nah, setelah semua ditambahkan, kita atur ya. Misalkan di sini ada supplier, jenis barang, barang pembeli ya. Nah, begini. Oke, saya atur dulu. Nah, setelah itu akan kita hubungkan dari ID supplier ke ID supplier ini ya, ID supplier dari tabel supplier ke ID supplier di tabel jenis barang. Nah, bisa klik kanan di ID supplier di tabel supplier, kita tarik ke sini. Nah, ini pastikannya ID supplier centang enforce referential integrity ya, centang. Setelah itu pilih create. Nah, hubungannya one to many ya. Setelah dicentang, hubungannya otomatis muncul ya. Dicentang apa tadi? Bentar ya. Sekarang kita hubungkan dulu dari ID jenis barang ke ID jenis barang sini ya. ID jenis barang ke ID jenis barang. Nah, yang ini ya, enforce referential integrity ya. Kalau dicentang ini nanti akan muncul untuk hubungan one to many atau many to many ya. Nah, setelah dipastikan ID jenis barang, setelah itu pilih create. Nah, oke. Nah, kalau ini berarti many to many ya ini. Nah, setelah itu kita tarik lagi dari ID barang ke, oh ya maaf, di sini seharusnya ID barang ya, bukan ID jenis barang. Akan saya ubah dulu di pembeli, desain view, mana ya, ID barang, ini ID barang. Oke, simpan, tutup. Nah, sudah berhasil diubah. Tarik dari ID barang ke ID barang. Nah, untuk relationship-nya sudah selesai ya, create. Nah, hubungnya one to many. Oke. Nah, oke, setelah ini selanjutnya kita tinggal mengisi data pada atribut-atribut yang ada ini ya. Misalkan pada tabel supplier di sini ada atribut ID supplier dan nama supplier ya, bisa kita isikan datanya di sini. Bebas ya untuk datanya. Oke, untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya.